aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Terima kasih buat kesetiaan-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Terima kasih Tuhan buat cinta-Mu, buat kasih-Mu, buat kesetiaan-Mu dalam
hidup kami. Kami datang menyembah-Mu, kami naikkan ucapan syukur kami. Kami bawa penyembahan kami di hadapan-Mu. Oh, mari angkat suaramu, sembah Dia. Kau Allah yang setia, Kau Bapa yang selalu ada, menyertai hidup kami. Kau menuntun setiap langkahku. Kami menyembah-Mu ya Tuhan, kami menyembah-Mu ya Tuhan, dengan segenap hati, dengan segenap kekuatanku. Yes Lord, naikkan ucapan syukur, naikkan penyembahan-Mu. Thank you Jesus, terima kasih Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Oh, Engkau Tuhan yang ajaib, kesetiaan-Mu terbukti dalam hidup kami. Engkau yang menuntun, Engkau yang menjaga, Engkau yang menyertai hidup kami. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku. Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku. Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku. Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Oh, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku. Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Angkat kedua tanganmu, katakan, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku. Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Haleluya. Bapa kami bersyukur kepada Engkau
untuk anugerah-Mu yang begitu besar di tengah-tengah kami. Pada saat ini biarkanlah Engkau yang memimpin kami, Engkau yang beracara, Engkau yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, Engkau yang menemukan hati kami seperti tanah yang subur. Karena itu Tuhan, berkata-katalah kepada kami semua, dan urapi kami semua. Urapi juga hamba-Mu ini ya Tuhan, sehingga apa yang disampaikan menjadi satu bagian yang penting dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih untuk anugerah ini. Terima kasih untuk kita sama-sama fellowship. Terima kasih untuk kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, Kau yang jamah hidup kami. Dan terima kasih Kau yang pakai hidup kami di waktu-waktu yang penting ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, mari kita sama-sama dengar firman Tuhan dari kitab Daniel 11 ayat 35. Daniel 11 ayat yang ke-35. Ayat ini berkata, sebagian dari orang-orang bijaksana itu akan jatuh, supaya dengan demikian diadakan pengujian, penyaringan, dan pemurnian di antara mereka, sampai pada akhir zaman. Sebab akhir zaman itu belum mencapai waktu yang telah ditetapkan. Kalau kita perhatikan dari ayat ini, maka kita menemukan kalimat-kalimat penting yang sekarang sedang terjadi atas umat Tuhan. Kalimat penting yang pertama adalah pengujian. Kalimat ini seperti berbicara kepada Abraham ketika dia harus menyerahkan anaknya yang tunggal, satu-satunya, yaitu anak perjanjian, untuk naik ke Gunung Moria. Pada saat itu Abraham mengerti bahwa itulah sebuah ujian. Karena itu dia berkata kepada bujangnya, tetaplah kamu di sini, kami akan pergi ke gunung untuk menyembah. Kami di sana akan sembahyang. Kami di atas gunung akan melakukan satu penyembahan kepada Tuhan. Ketika dia berjalan di atas gunung bersama dengan anaknya, Ishak berkata, Papa, di sini sudah ada kayu bakar, di sini juga udah ada api, tapi di manakah anak domba atau kambing domba yang akan kita sembelih sebagai korban persembahan? Tetapi pada waktu itu jawaban Abraham begitu luar biasa, Tuhan yang akan menyediakan. Pada waktu itu adalah perjalanan iman Abraham sedang diuji. Dan Abraham membangun mezbah dibantu oleh anaknya, lalu batu-batu itu disusun, lalu di atasnya ada kayu bakar, lalu di atasnya lagi ada ranting-ranting, dan saat itu juga sangat di luar dugaan bahwa anaknya diikat tangan dan kakinya. Lalu dibopongnya dan ditaruhkanlah di tempat mezbah itu. Dan Abraham memandang ke langit sambil mengangkat pisaunya. Itu artinya dia akan menyembelih anaknya. Dan ketika dia lakukan dengan sungguh-sungguh, dia tidak berpura-pura atau dia tidak sedang bersandiwara. Dia melakukannya karena dia tahu bahwa itu dia sedang diuji. Akhirnya ketika waktu yang sangat begitu menegangkan, tiba-tiba malaikat Tuhan datang dan berkata, Abraham, Abraham, jangan kau apa-apakan anak itu, karena aku telah melihat kamu telah bersungguh-sungguh kepadaku. Dan saat itulah Abraham menoleh ke belakang dan dilihatnya lah ada seekor kambing jantan yang harus disembelih. Dan saat itulah kita mengerti bahwa apa yang disebut dengan Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan, di mana perjalanan itu dimulai dengan ketaatan, di mana perjalanan itu dimulai dengan penyembahan, sampai akhirnya kita tahu Tuhan menyediakan. Dan disitulah kita tahu kalimat pengujian terhadap Abraham, dan Abraham keluar menjadi seorang yang lulus ujian. Lalu kalimat kedua yang kita lihatlah penyaringan. Ketika kita lihat dalam Alkitab, kisah penyaringan adalah kisah pasukan Gideon. Pada waktu itu ada 10.000 orang yang siap pergi berperang. Mereka tidak takut, mereka siap untuk pergi berperang. Tapi Tuhan katakan masih terlalu banyak. Tadinya ada begitu banyak, tapi sudah disaring menjadi 10.000.
32.000 menjadi 10.000, tetapi Tuhan masih berkata, masih terlalu banyak. Suruhlah mereka minum. Dan ketika 10.000 orang itu minum, pada saat itulah terpisahkan antara orang yang meminum dengan mencedok air dan memasukkannya ke dalam mulut, dan sebagian besar adalah orang-orang yang meminum seperti anjing menjilat air. Saudara, kalau kita lihat dalam penyaringan ini, ada orang-orang yang begitu haus, begitu lapar, akhirnya mereka dipimpin oleh rasa haus dan laparnya sendiri. Tetapi ada 300 orang yang kita tahu bahwa mereka tidak dipimpin oleh lapar dan hausnya. Dia terus memandang kepada tujuan Tuhan. Dia memandang kepada panggilan Tuhan. Dia memandang kepada apa yang sudah Tuhan tetapkan di depan. Dan ketika dia minum, itulah yang menjadi penyebab. Dia meminum dengan mencedokkan air dan memasukkannya ke dalam mulut. Pada saat itu Tuhan berkata, pisahkan orang yang mencadok air masukkan ke dalam mulut dengan orang yang meminum seperti anjing minum. Saat itu dipisahkan. Dan terpisahlah pada waktu itu 300 orang yang boleh Tuhan izinkan masuk dalam peperangan. Tetapi yang 9.700 harus pulang. Kenapa? Karena mereka dipimpin oleh kelaparannya sendiri, dipimpin oleh rasa hausnya sendiri. Saudara, saat ini juga berbicara tentang penyaringan itu. Ada saat-saat orang-orang mempunyai kebutuhan yang sama, mempunyai kesulitan yang sama, mempunyai satu keterdesakan yang sama, merasakan himpitan yang sama. Pada saat itu juga Tuhan ingin melihat siapa yang saat ini dipimpin oleh rasa takutnya, dipimpin oleh rasa himpitan, dipimpin oleh kondisi-kondisi yang saat itu juga mau nggak mau akan seperti orang yang meminum seperti anjing minum. Atau ada orang-orang dalam situasi yang sama, dia akan mencedokkan air masuk ke dalam mulut dengan mata terus memandang kepada tujuan Tuhan. Dengan mata selalu melihat apa yang di depan, apa yang Tuhan taruh di depan, apa yang sudah Tuhan ditetapkan oleh Tuhan. Maka dia akan terus memandangnya. Dan saat itulah 300 orang Tuhan izinkan. Saudara, kalimat yang ketiga adalah pemurnian. Berbicara tentang pemurnian ini, Alkitab juga berbicara tentang Ayub. Ayub yang tadinya seorang yang sangat kaya raya, mungkin satu-satunya orang yang sangat kaya raya. Pada saat itu juga apa yang dia punya itu habis ludes. Dia menjadi bangkrut, dia benar-benar yang punya menjadi yang tidak punya, yang terkaya menjadi yang paling termiskin. Saat itu juga dia benar-benar dalam kondisi dimurnikan. Tetapi apa yang keluar dari hati Ayub pada saat itu? Dia tidak mencela Tuhan, dia tidak menyalahkan Tuhan, dia tidak berkata Tuhan tidak adil, dia tidak berkata seperti anak-anak Tuhan pada umumnya. Masalah sedikit aja berkata Tuhan tidak sayang kepada saya. Tapi Ayub berkata lain. Dia berkata kepada Tuhan bahwa apa yang kau beri, itu juga yang kau ambil. Aku datang dengan telanjang, aku pulang juga dengan telanjang. Tapi dia selalu menyembah Tuhan. Tidak ditemukan kesalahan dalam mulutnya di hadapan Tuhan. Dan Tuhan melihat kemurniannya. Tetapi saat itu juga Tuhan berkata ingin melihat Ayub lebih jauh lagi. Saat itu dia berdiri di depan 10 peti mati anak-anaknya. Tetapi Tuhan tetap melihat penyembahan Ayub tidak padam. Dan sampai akhirnya Ayub diuji dari batok kepala sampai ke kakinya penuh dengan darah yang bernanah. Satu penyakit yang begitu gatal. Dan apa yang terjadi? Ayub pada waktu itu dia mengambil beling, lalu dia menaburkannya debu dan dia menggaruk-garuknya. Istrinya melihat begitu menyedihkan sekali. Dan istrinya berkata, udahlah dengan semuanya. Nggak berguna. Ngapain kamu terus menyembah Tuhan? Buktinya apa yang kamu lakukan? Kondisinya seperti ini. Tetapi Ayub berkata lain. Dia berkata bahwa kamu seperti perempuan gila. Kamu hanya pengen menerima yang baiknya saja. Tetapi lihatlah bahwa Tuhan itu selalu baik kepada Ayub. Ayub selalu menyembah Tuhan. Dan kita temukan lagi, tidak ada kesalahan dalam mulutnya. Saudara,
Perkara-perkara ini adalah perkara-perkara serius di hadapan Tuhan. Perkara-perkara yang dimana setiap kita bisa melihat perbedaan. Kualitas kekristenan kita tidak dapat dilihat ketika kita lagi happy, ketika kita lagi senang, ketika kita lagi nggak ada masalah. Kekristenan kita nggak bisa dilihat dengan cara seperti itu. Ada satu bagian lain yang harus dilihat ketika kita berada dalam kondisi himpitan, dalam kondisi yang tertekan, dalam kondisi kita berada dalam pergumulan yang kuat. Tuhan juga ingin melihat itu. Karena itu hal yang penting. Setiap kita akan melalui ujian. Setiap kita akan melewati yang namanya penyaringan. Setiap kita akan melewati yang namanya pemurnian. Dan sebelum itu terjadi, Tuhan sedang melakukan proses dalam hidup kita. Proses itu yang mempersiapkan kita untuk melewati ujian dengan baik, penyaringan dengan baik, dan pemurnian dengan baik. Jadi ketika kita melewati masa ujian, masa penyaringan, dan masa pemurnian tanpa kita sebelumnya melewati proses, maka jatuhlah kita, maka terhempaslah kita, maka gagallah kita dalam ujian. Tetapi kalau seandainya kita berada dalam proses dan kita mau dididik dalam proses, menyiapkan diri untuk diproses, dan segala sesuatu proses Tuhan yang Tuhan izinkan dalam hidup kita dan kita memberikan untuk diproses, maka lihat, hidup kita akan menjadi orang-orang yang siap melewati satu ujian, akan siap melewati penyaringan, akan siap dan melewati dalam pemurnian. Karena itu saudara, hal yang paling penting, ketika proses itu terjadi dalam hidupmu, izinkan, relakan hatimu, ikhlaslah untuk melewati proses, karena tujuan Tuhan memberikan proses kepada kita supaya kita bisa melewati ujian, bisa melewati pemurnian, dan bisa melewati yang namanya penyaringan. Saya ingin mengajak membaca dalam kitab Daniel 11 ayat 32, yang bagian B. Ayat ini berkata bahwa tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Satu poin penting di sini dikatakan bahwa umat yang mengenal Allahnya itu akan tetap kuat. Dia akan kuat karena mengenal Allahnya. Tetapi kalau umat yang tidak mengenal Allahnya itu akan rapuh, akan rontok, akan tumbang, akan jatuh. Kenapa? Karena kalimatnya di sini, umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat. Jadi poin penting dalam hidup kita adalah bagaimana kita memiliki penambahan pengenalan akan Tuhan. Pertumbuhan dalam pengenalan akan Tuhan. Itu adalah poin-poin yang sangat utama dalam hidup kita. Kalau poin itu hilang, maka saudara tahu tidak akan ada yang kuat. Tidak akan dapat bertindak dengan tepat, tidak akan dapat bertindak dengan kecepatan, dengan ketepatan, dengan hati yang penuh dengan penyembahan. Kenapa? Karena kita nggak mengenal Allahnya. Karena itu saudara, di dalam kitab Daniel 11 ayat 32 ini jelas-jelas mengatakan bahwa seseorang bisa menjadi kuat, seseorang bisa bertindak dengan tepat, dengan cermat, dengan hati-hati, tidak melenceng, itu karena disebabkan karena mengenal Allahnya. Di lain itu, kita tidak akan bisa tetap, kita nggak bisa kuat, kita tidak akan bisa berdiri, tidak akan bisa menyelesaikan panggilan Tuhan dalam hidup kita, tidak akan bisa bertindak dengan benar, dengan tepat, dengan penuh energi, dengan penuh keberanian, dengan penuh keyakinan, kita kan nggak pernah bisa. Karena itu umat Tuhan harus mengenal Allahnya, harus dibangun dari pengenalan akan Tuhan. Dan orang yang mengenal Allahnya, itu selalu Tuhan membawanya melewati proses dengan benar. Jadi pemahaman terhadap proses itu adalah bagian yang utama dalam kekristenan. Kekristenan tanpa proses Tuhan tidak akan pernah membuat kita bisa lewati ujian dengan benar. Karena itu izinkan
Proses Tuhan yang akan mengikis bagian-bagian yang nggak penting. Bagian-bagian yang nggak perlu, bagian-bagian yang harus dipotong, biarlah itu dipotong. Supaya apa? Supaya Tuhan menemukan kita menjadi orang-orang yang lulus ujian, lulus penyaringan, dan lulus pemurnian. Saya ingin mengajak kita sama-sama juga membaca dalam ayat yang lain di dalam 2 Samuel 22. 2 Samuel 22 ayat 21 sampai 22. Di sini Daud mengajarkan beberapa hal penting kepada kita supaya kita menjadi orang-orang yang dapat melewati proses dengan baik, dan orang yang melewati proses dengan baik itu akan melewati ujian, penyaringan, dan pemurnian dengan baik. 2 Samuel 22 ayat 21 sampai 22. Ayat ini berkata begini, Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Ia membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku. Sebab aku tetap mengikuti jalan Tuhan dan tidak menjauhkan diri dari Allahku sebagai orang fasik. Ayat ini menjelaskan apa? Ayat ini menjelaskan bahwa ketika Daud melewati proses-proses dalam hidupnya, apa yang dilakukan oleh Daud? Ayat ini mengajar kepada kita bahwa Daud berkata, Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Jadi dalam proses itu Tuhan ingin melihat setiap kita melakukan kebenaran. Ketika kita berada dalam himpitan, Tuhan ingin melihat kita dalam kebenaran dan melakukan kebenaran. Dalam masalah, Tuhan ingin melihat kita melakukan kebenaran dan dalam kebenaran. Karena itu dia berkata, Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Ia membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku. Itu artinya dalam himpitan, dalam masalah, dalam keadaan-keadaan yang sulit, Tuhan tetap ingin melihat kesucian kita. Tuhan ingin melihat kita melakukan perkara-perkara yang suci, tidak melakukan hal-hal yang mencemari tubuh kita, mencemari hidup kita, mencemari penyembahan kita. Tuhan ingin melihat itu, dan Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku. Ayat itu dilanjutkan, sebab aku tetap mengikuti jalan Tuhan dan tidak menjauh dari Allahku sebagai orang fasik. Ayat ini berkata dalam himpitan, dalam kesulitan, dalam kondisi yang tidak memungkinkan, apa yang Daud lakukan? Dia tetap berkata, sebab aku tetap mengikuti jalan Tuhan. Kalau kita melewati atau mengikuti jalan Tuhan dengan kondisi yang baik-baik saja, diberkati, nyaman, tidak ada masalah, itu hal yang wajar. Tetapi kita lihat hidupnya Daud penuh dengan pergumulan dan proses yang harus dia lewati. Sebab itu dia berkata, aku tetap mengikuti jalan Tuhan. Dia memilih mengikuti jalan Tuhan dan tidak menjauhkan diri dari Allahku sebagai orang fasik. Sekarang ini ada begitu banyak anak-anak Tuhan, kalau kondisi baik, diberkati, nyaman, dia mengikuti jalan Tuhan. Tetapi kalau tidak nyaman, tidak baik, dan tidak diberkati, apa yang mereka lakukan, apa yang mereka pilih? Seringkali mereka menjauhkan diri dari Tuhan, menjauhkan dari komunitas, menjauhkan diri dari orang-orang yang menjaga dan yang mengawal hidupnya, orang-orang yang menudunginya dengan kondisi sebagai seorang pemimpin-pemimpin rohani. Ada banyak anak-anak Tuhan ketika berada dalam kondisi yang sulit, kondisi yang menjauh, kondisi yang kelihatannya kering, kondisi yang hambar, kondisi yang berada dalam kegelapan dan tinggal dalam kegelapan. Maka yang mereka lakukan adalah menjauhkan diri dari Allahku. Lalu apa yang dilakukan lagi? Menjauhkan diri dari Allahku sebagai orang fasik. Hal itu adalah hal yang menyedihkan. Kenapa?
Karena dari kecil dibangun, dari muda dibangun, dididik, dilatih takut akan Tuhan. Tapi begitu mengalami tantangan, mengalami himpitan dalam kondisi yang tidak baik, kondisi tidak diberkati, tidak nyaman, sulit, berair mata, Tuhan tidak melihatnya, dia tetap mengikuti jalan Tuhan. Tuhan tidak melihatnya, dia mendekat dan melekat kepada Tuhan. Tetapi justru dia akan menjauhkan diri dari Tuhan dan sebagai orang fasik. Itu adalah hal yang menyedihkan Bapak Ibu Saudara. Hal itu jauhlah jangan kau lakukan. Tapi biarlah dari ayat ini kita dapat pelajaran yang baik, pelajaran yang bagus. Supaya apa? Supaya kita dapat melewati proses dengan baik. Orang yang melewati proses dengan baik, dia akan melewati ujian dengan baik, akan melewati penyaringan dengan baik, akan melewati pemurnian dengan baik. Karena itu Daud banyak mengajar dalam peristiwa ini. Ayatnya kita lanjutkan ke ayat 23 sampai ayat 25. 2 Samuel 22 tadi menuliskan begini, sebab segala hukumnya kuperhatikan, dan dari ketetapannya aku tidak menyimpang. Aku berlaku tidak bercela kepadanya dan menjaga diri terhadap kesalahan. Apa yang dituliskan dari ayat ini? Dari ayat ini kita melihat bahwa dalam kondisi terhimpit, tersulit, dan dalam kondisi yang tidak mudah, tetapi apa yang Daud lakukan? Dia tetap memperhatikan firman-Nya, hukumnya. Dia tetap memperhatikan ketetapannya dan dia tetap tinggal di dalam jalannya. Dia tidak mau menyimpang. Dia tetap berkata, aku berlaku tidak bercela kepadanya dan menjaga diri terhadap kesalahan. Sementara ada banyak anak-anak Tuhan berkata, aku sudah basah, kau akan kejebur sekalian. Salah. Seperti itu sebuah kesalahan, hatimu justru memberikan diri dalam kesalahan dan tinggal dalam kesalahan. Yang harusnya saudara lakukan ketika dalam kondisi sulit, dalam kondisi yang tidak mudah. Saat itu harusnya kau berkata, segala hukumnya kuperhatikan, dan dari ketetapannya aku tidak menyimpang. Aku berlaku tidak bercela kepadanya dan menjaga diri terhadap kesalahan. Kenapa? Kita lanjutkan ayat itu. Karena itu Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku, sesuai dengan kesucianku di depan matanya. Saudara, Tuhan izinkan banyak peristiwa yang menyakitkan, Tuhan izinkan banyak peristiwa yang tidak mudah, Tuhan izinkan banyak peristiwa yang membuat kita menangis, merintih, pedih. Tuhan izinkan itu semua, tetapi Tuhan juga ingin melihat engkau berada dalam kebenaran, engkau berada dalam kesucian. Supaya apa? Firman Tuhan ini berlaku dalam hidupmu. Supaya dapat dituliskan, karena itu Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku, sesuai dengan kesucianku di depan matanya. Maka lihat saudara, kalau kondisinya seperti itu, maka Tuhan itu akan mengajar engkau banyak di tengah-tengah masa sulit, di tengah-tengah masa himpitan, di tengah-tengah masa yang gak mudah, di tengah-tengah masa yang dimana engkau sepertinya akan terjatuh, tetapi Tuhan akan terus menopangmu. Tetapi bagianmu tetap harus dilakukan. Kenapa? Karena Tuhan akan membalas. Tuhan akan membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku. Itu Tuhan. Tuhan membutuhkan orang-orang yang berada dalam kebenaran dan melakukan kebenaran, sekalipun berada dalam kesulitan, dalam himpitan, tidak nyaman dan menangis-nangis. Tuhan ingin melihat kesucian. Tuhan ingin melihat kesucian engkau lakukan di hadapannya, dan engkau tidak melakukan kesalahan, menjaga diri dari kesalahan. Supaya apa? Supaya Tuhan makin nyata menemukan
orang-orang yang siap masuk dalam ujian, masuk di dalam pemurnian, masuk di dalam penyaringan. Ayat yang 26 sampai 27 mengajar kepada kita. Terhadap orang yang setia, engkau berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercela, engkau berlaku tidak bercela. Terhadap orang yang suci, engkau berlaku suci. Tetapi terhadap orang yang bengkok, engkau berlaku belat-belit. Disinilah kita melihat ada begitu banyak orang yang berisi di hadapan Tuhan. Berisi bukan karena berkat, berisi tapi karena didikan. Berisi karena pengenalan. Berisi karena perkataan demi perkataan Tuhan yang ada dalam hati dan hidupnya. Berisi karena dia punya pengalaman bersama dengan Tuhan melewati masa-masa yang sulit. Masa-masa yang gak gampang. Masa-masa di mana orang pergi dan menyerah meninggalkan. Tetapi ada orang-orang yang penuh dan berisi. Karena Tuhan menemukannya kesetiaan. Tuhan menemukan hidupnya tidak bercela. Tuhan menemukan kesucian. Karena itu kalau kita baca lagi ayat 26 dan 27. Terhadap orang yang setia, engkau berlaku setia. Saya suka dengan ayat ini. Terhadap orang yang setia, engkau berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercela, engkau berlaku tidak bercela. Terhadap orang yang suci, engkau berlaku suci. Satu kali saudara, ketika saya lagi berjalan-jalan, ada meeting di suatu tempat. Pada waktu itu saya melihat ada di sebuah kafe, waktu itu ada beberapa barang jatuh. Orang-orang melihatnya, mengabaikannya. Tetapi buat saya nggak baik, saya mengabaikannya. Saya harus mengambilnya dan menaruhkannya. Ternyata itu ada orang yang memperhatikan. Baik beberapa orang di sekitar, termasuk ada pelayan-pelayan yang memperhatikan. Akhirnya saya betulkan barang-barang yang terjatuh itu yang tadinya banyak orang mengabaikannya, itu saya taruh dan meletakkannya. Begitu selesai, mata saya melihat seorang pelayan itu dan dia bilang, "Terima kasih Pak, terima kasih." Dan pada waktu itu saya punya satu pengertian begini. Ketika dia lagi berbicara begitu, mungkin Tuhan juga melihat itu. Seharusnya saya nggak mengabaikan. Saya bisa mengabaikan, tapi saya tidak mau mengabaikannya. Saya mengambil barang yang terjatuh itu dan akhirnya dia melihat saya mengambil dan menaruhnya. Dan si pelayan itu berkata, "Terima kasih Pak." Saya merenung sebentar dan saya tahu Tuhan juga melihat apakah saya mengabaikan atau saya melakukannya. Dan disitulah Tuhan melihat hidup kita. Tuhan selalu memperhatikan kita. Kemarin waktu sebelum saya keluar kota, kami teman-teman di kantor ngajak saya makan. Jadi kami makan karena mereka bikin nasi liwet dengan sambal lalap, dengan ikan asin, tahu, dan saya diajak makan dengan mereka. Lalu saya berbicara dengan mereka sambil kita saling candaan satu dengan yang lain. Lalu ada satu orang yang berkata begini. Saya bertanya, di situ ada teman-teman saya yang menjadi duda dan ada teman-teman saya juga yang sudah menjadi janda. Masih muda-muda mereka. Lalu saya bertanya kepada yang duda, "Sudah berapa lama kamu menduda?" "Saya sudah 4 tahun menduda." Lalu ada seorang janda, dia berkata, "Saya sudah 7 tahun menjanda." Lalu si teman saya yang laki-laki dia bilang begini, dan itu membuat saya diam. Teman saya yang sudah menduda 4 tahun ini berkata, "Masalah menjadi duda, masalah menjadi janda, setiap orang akan melewatinya. Tetapi bagaimana melewati menjadi duda dan menjadi janda?" Saya diam ya, saya termenung. Saya banyak memikirkan perkataan-perkataan dari orang-orang dan itu menjadi renungan buat saya. Setiap orang akan menjadi duda, setiap orang akan menjadi janda. Dan setiap yang bilang seperti itu sambil ketawa-ketawa.
Tapi kelihatannya perkataan itu bukan dari mulutnya ya. Saya menangkap bahwa perkataan itu justru mengingatkan saya. Mungkin teman-teman yang lain tidak terlalu ngeh dengan hal itu. Tetapi buat saya itu saya serius. Saya memikirkannya, saya merenungkannya. Dan disitulah yang Tuhan mau apa? Seperti ayat-ayat yang kita baca tadi. Supaya ketika itu terjadi, Tuhan ingin kita melewatinya dengan baik. Melewatinya dengan benar dan melewatinya dengan hati yang terus penyembahan kepada Tuhan. Semua orang akan melewati masa-masa sulit. Setiap orang akan diizinkan Tuhan melewati masa-masa yang membuat kita berdarah-darah, berair mata. Tetapi Tuhan, seperti yang dituliskan dalam 2 Samuel 2 ayat 21 sampai 22, ini menjadi ayat kesukaan saya. Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Ia membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku. Sebab aku tetap mengikuti jalan Tuhan dan tidak menjauhkan diri dari Allahku sebagai orang fasik. Ini ayat-ayat yang saya suka. Di ayat 26, terhadap orang yang setia, engkau setia. Terhadap orang yang tidak bercela, engkau berlaku tidak bercela. Terhadap orang yang suci, engkau berlaku suci. Di situ ayat itu menunjukkan bahwa Tuhan ingin setiap kita melewati ujian dengan baik, dengan benar. Sehingga ujian, penyaringan, maupun pemurnian itu memunculkan satu kualitas yang Tuhan butuhkan dalam hidup kita. Karena itu Tuhan itu ajaib. Dia ingin muncul di saat-saat sulit. Tuhan ingin muncul di saat-saat kita terhimpit, tidak nyaman, tidak membuat kita bisa berkata dengan mudah, menyanyikan pujian kepada Tuhan juga tidak mudah, menaikkan syukur kepada Tuhan juga tidak mudah, tetapi Tuhan mendampingi orang-orang seperti itu. Kenapa? Karena Tuhan setia kepada orang yang setia. Tuhan berlaku tidak bercela kepada orang yang tidak bercela, dan Tuhan kepada orang yang suci juga Tuhan berlaku suci. Tuhan ingin tampil itu dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pakailah waktu ini menjadi waktu yang membuat kami semua diajar, dididik, mengerti bagaimana hidup di hadapan Tuhan, untuk terus menjaga kebenaran, menjaga kesucian, dan setia di hadapan Tuhan, sehingga hari-hari ketika kami melewati masa-masa ujian, masa penyaringan, dan masa pemurnian, kami dapat melewati tahapan itu dengan benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita bersyukur bahwa hari Minggu ini kita masih terus boleh beribadah dan kita boleh menikmati pujian penyembahan di hadapan Tuhan. Karena itu biarlah kita segenap hati kita terus mau beribadah kepada Tuhan, dan juga firman-Nya yang senantiasa menguatkan dan juga menghibur serta memberikan kekuatan yang baru dalam kerohanian kita. Kita terus mau dengarkan dan juga kita mau lakukan di dalam setiap kehidupan kita semua. Karena itu mari terus setia, tetap beribadah secara online, dan kita bertumbuh di dalam iman kekristenan kita. Mari kita akan akhiri ibadah kita dengan doa. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan. Di hari ini kami boleh bersama-sama beribadah secara online, dan kami percaya Tuhan memberkati setiap kami semua yang sudah beribadah. Dan kami percaya juga Tuhan terus akan melawat setiap kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga, dengan segala pergumulan, persoalan, tantangan iman yang ada. Kami percaya Tuhan memberikan kekuatan yang baru. Kuasa Tuhan yang melingkupi setiap kehidupan kami, itu akan mendatangkan kemenangan lepas kemenangan dalam setiap kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, memberkati setiap hamba-hamba yang sudah melayani hari ini, dan percaya Tuhan mengurapi hidup mereka, Tuhan memberkati berlipat-lipat kali ganda dalam setiap kehidupan mereka dengan segala
tantangan, dalam segala kerinduan mereka, Tuhan akan melawat kehidupan mereka semua. Terpujilah nama Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami sepanjang minggu ini. Kami percaya bahwa rahmat Tuhan, kasih setia Tuhan, belas kasihan-Mu dan kemurahan-Mu senantiasa akan berlimpah-limpah dalam setiap kehidupan kami. Dan kami percaya seluruh kehidupan kami sandarkan, kami andalkan Engkau Tuhan, dan kami percaya Tuhan akan buka jalan, Tuhan akan memberikan yang terbaik dalam setiap kehidupan kami semua. Karuniakan kekuatan, kesehatan yang baru di tengah-tengah setiap kehidupan kami semua. Memberkati bangsa kami, kami percaya pandemi ini akan segera berakhir, dan kembali biarlah normal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Perekonomian dan juga kehidupan kami semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah rancangan-Mu yang terbaik akan senantiasa terjadi dalam setiap kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Dan sebentar kami akan menerima berkat yang daripada-Mu Tuhan. Dan mari jemaat yang dikasih dan diberkati Tuhan, arahkan hidupmu kepada Dia, karena dari sana sumber dalam kehidupan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa yang di surga, yang senantiasa mengarahkan hidup, mengarahkan matanya untuk senantiasa memberkati setiap kehidupan kita semua. Karena Tuhan berfirman, Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya serta memberikan kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan damai sejahtera. Biarlah engkau senantiasa dilimpahkan dengan kemenangan, kekuatan yang baru. Karena kuasa Roh Kudus-Nya senantiasa menyertai kehidupan kita semua, hari lepas hari. Biarlah engkau senantiasa dituntun di dalam jalan-jalannya. Mulai hari ini, sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Mari semua yang percaya katakan, amin. Haleluya. Haleluya. Biar kita terus tetap setia, untuk terus bersandar kepada Tuhan, karena Dia adalah Allah Immanuel yang menyertai kehidupan kita semua. Tuhan Yesus memberkati.